Kalau ada nas yang jelas di Quran dan hadis haram musik, nggak mungkin khilaf. Contoh khomer, ada khilaf. Nas sharih, la yahtamil takwil, nggak ada khilaf. Tapi ketika nas itu ada ihtimal makna lain, ada ini semua, disitulah tempat khilaf. Jadi kalau orang mengatakan saya mengharamkan musik, dalilnya apa? Dalilnya Ibn Hajar mengharamkan, ada kitabnya itu. Kemudian ini mengharamkan, satu. Kedua, lebih warok dan hati-hati kita mengharamkan, karena ada ulama yang banyak yang mengharamkan, bahkan mayoritas ulama mengharamkan. Banyak orang sekarang ini yang Masya Allah hadirin, tidak mau ikut Syafi'i, tidak mau ikut Imam Malik, tidak mau ikut Imam, maunya langsung Quran dan hadis. Nah, maunya langsung kitab wa sunnah. Kayak yang sekarang lagi rame masalah musik. Ulama ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Yang saya tidak suka, omongan orang yang mengharamkan. Loh, Habib tidak mengharamkan loh. Saya sama guru-guru saya mengharamkan musik. Di Tahrim itu ulamanya mengharamkan musik. Masa ada nikahan pakai gambus? Tidak ada. Tapi saya tuh nggak suka dengan omongan orang-orang yang mengharamkan. Apa? Ketika ada yang menghalalkan, jawabannya gini, sudah jelas-jelas di Quran haram, di hadis haram, kok ngikuti ulama yang menghalalkan? Loh, yang menghalalkan ini ikut apa? Dipikir, ini slogan kitab dan sunnah ini membahayakan, buat orang jadi radikal. Kalau ada nasun sharihun fil Quran fi tahrimil musiqa atau fil hadis, nggak mungkin khilaf. Sing cerdas ngono lho. Kalau ada nas yang jelas di Quran dan hadis haram musik, nggak mungkin khilaf. Contoh khomer, ada khilaf. Nas sharih, la yahtamil takwil, nggak ada khilaf. Tapi ketika nas itu ada ihtimal makna lain, ada ini semua, disitulah tempat khilaf. Jadi kalau orang mengatakan saya mengharamkan musik, dalilnya apa? Dalilnya Ibn Hajar mengharamkan, ada kitabnya itu. Kemudian ini mengharamkan, satu. Kedua, lebih warok dan hati-hati kita mengharamkan, karena ada ulama yang banyak yang mengharamkan, bahkan mayoritas ulama mengharamkan. Adapun ulama yang tidak mengharamkan juga banyak. Kayak Ibn Hazm, Ghazali dalam kitabnya itu tahrimnya dengan gaid, dengan ikatan, haram kalau gini, kalau ghaflah dari Allah, kalau terus diselingi minuman, atau buka aurat, atau laki perempuan campur, atau macam-macam. Jadi tidak mutlak haram. Nah, jadi yang mau mengharamkan silahkan. Yang mau mengatakan halal dengan syarat gini-gini silahkan. Semua tanggung jawab sama Allah. Tapi yang mengeklaim kebenaran mutlak di sesuatu yang khilaf, itu bahaya. Ini kan ngeklaim, seakan-akan yang menghalalkan musik ini bodoh, tidak ikut Quran, tidak ikut hadis. Terus melak sopo? Ikut siapa? Jadi pokoknya kalau ada orang yang bilang kita kembali kepada kitab dan sunnah, wis buahan wong iku. Tidak mungkin, itu sudah bohong. Kamu tidak ikut kitab dan sunnah, kamu ikut apa kata ustadzmu. Orang yang ngomong kitab dan sunnah itu sampean datangi, sampean tanya tentang Quran, ya, atau hadis atau Quran, tentang tafsirnya, ya, i'rabnya, asbab nuzulnya, itu pasti banyak khilaf pendapat ulama dan lain-lain belum dibaca. Ya. Saya paling ya, karena
saya lihat kemarin itu bantahan-bantahan tentang musik itu, loh, saya ini mengharamkan. Guru saya mengharamkan. Bahkan Habib Umar pernah waktu di Tahrim ada orang bikin nikahan terus mau pakai musik, Habib Umar mengatakan, saya tidak mengatakan mujma' alaih musik itu haram, tapi apa gunanya kita meramaikan pernikahan yang sakral dengan sesuatu yang beda pendapat ulama tentang pengharamannya. Tidak ngomong haram. Ini kan masih khilaf, ya. Buat apa? Cari yang halal pasti aja, tinggalkan. Kan gitu. Nah kalau orang-orang ini enggak maksa sesuatu yang khilaf seperti mujma'. Ini penyakit ini. Khilaf dibuat seperti mujma'. Satu. Ya, ini selalu banyak seperti itu. Anda mau mengharamkan, bawa dalil yang mengharamkan, selesai. Anda mau menghalalkan, bawa dalil yang menghalalkan dengan syaratnya semuanya. Nah yang kedua, banyak sekarang ini masalah furu dibawa ke usul. Kayak masalah tawasul dengan Rasulullah, tawasul dengan aulia. Ini masalah furu. Sepakat ulama masalah furu. Dibawa ke masalah usul. Syirik, rukun, menafikan syahadatnya dan lain kafir. Nah, ini tidak ngerti saya, kenapa kayak bisa kayak gini. Itu akar dari radikalisme. Tidak boleh hadirin, khilaf ya khilaf. Nah, ketika khilaf, kita warok. Kalau ada yang menghalalkan, mengharamkan, sebaiknya tinggalkan. Karena ada pendapat yang mengharamkan, sebaiknya tinggalkan. Cuman kita juga nggak bisa nahi mungkar pada sesuatu yang khilaf. Ada orang di rumahnya nikahan mau ngadain samar, gambus atau dangdutan, mau dibubarin. Nggak bisa juga. Ada yang membolehkan. Tapi kalau di situ ada yang mabuk, ada ini boleh dibubarin. Itu musik yang haram. Atau laki perempuan joget-jogetan bareng, atau haram sudah. Tidak perlu jelas itu ikhtilat bainar rijal wan nisa itu jelas. Tapi kalau musiknya aja masih beda pendapat. Kalau mau lebih hati-hati, tinggalkan. Ya. Kalau sekarang orang yang bilang kitab dan sunnah itu banyak bohongnya. Kalau diteliti nanti orang-orang itu nanti pendapatnya nanti kemana saya sudah tak tahu. Hukumnya gimana? Oh itu haram, Quran dan hadis haram. Di mana Quran ini? Siapa yang bilang kayak gini? Syekh Fulan. Nah, ya, nanti ini mazhabmu Syekh Fulan ini, bukan Quran dan hadis. Jadi intinya ulama itu kalau berpendapat pasti ada sumbernya, nggak ngarang, nggak ngawur. Ya. Jadi hargai pendapat orang yang lain. Ya. Khair insyaallah. Semoga ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ke kita semua jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala